61 biaya untuk semalam 6. Chen Wenji lagi, Chen Wenji lagi. Gu Qingqing teringat bahwa sebelumnya ia pernah membaca berita bahwa Ming Cheng telah diakuisisi. Jika begitu, kontrak iklan Chen Wenji juga pasti diturunkan kepada Sui. Kemudian, saat Leng Xicheng kemarin sedang menelepon, bukankah pria itu juga sempat mengatakan bahwa ia ingin Chen Wenji membuat iklan yang baik? Tanpa terduga, pada akhirnya iklan Chen Wenji masih dibebankan lagi ke kepala Gu Qingqing. Lin Zui juga mengatakan, proyek iklan Chen Wenji yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Ming Cheng. Kali ini, proyeknya juga akan diserahkan kepada kelompok kedua. Ming Cheng dan Chen Wenji pernah bekerja sama dan kurang lebih akrab satu sama lain. Jadwal Chen Wenji agak ketat dan dia ingin menyelesaikan syuting iklan dalam waktu 1 minggu. Karena adanya perubahan kontrak, proyek iklan sebelumnya juga perlu disesuaikan. Saya harap Nona Gu dapat mengajukan proyek iklan secepat mungkin. Tentu saja, jika proyek iklan Nona Gu tidak memenuhi standarnya Nona Chen, itu juga akan digantikan secepat mungkin. Lin Zui mengaturnya dengan sangat rinci. Meskipun Shen Yating masih tidak puas dan Gu Qingqing masih bingung, sepertinya tidak akan ada celah untuk kesalahan apapun dari instruksi yang diberikan Lin Zui. Sebelum membubarkan rapat, Lin Zui masih menambahkan, Nona Gu, silakan datang ke kantor saya. Tatapan seluruh orang di ruang konferensi tertuju pada Gu Qingqing, terutama Shen Yating. Sepasang mata Shen Yating yang dihias indah dengan eyeliner sangat ingin menusuk seperti pisau. Gu Qingqing bisa merasakan tekanan bagai gunung yang begitu membebaninya, tetapi ia tetap mengangguk dengan patuh dan menjawab, baik, Presiden Lin. Gu Qingqing mengikuti Lin Zui ke kantor, lalu menutup pintu. Ia mengira Lin Zui akan menanyakan tentang proyek iklan Chen Wenji. Namun, tanpa diduga, Lin Zui langsung membuka mulut dan bertanya, Nona Gu baru saja datang pada hari pertama. Apakah sudah terbiasa? Jika mempunyai saran, boleh disampaikan. Tidak, Presiden Lin, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ia berpikir-pikir sejenak, lalu bertanya, Presiden Lin, saya baru saja datang dan langsung bertanggung jawab atas kelompok kedua. Bukankah ini sedikit? Hanya pemimpin tim, dan juga hanya sementara, jawab Lin Zui. Ia tertawa dan berbalik untuk duduk di kursi berputar. Kemudian, ia meletakkan siku tangannya di atas meja dan tangannya tergenggam di depan wajah. Selain itu, bukannya kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak bersedia untuk menjadi manajer akuntansi. Bukannya kamu ingin datang Departemen Pengembangan untuk melakukan pekerjaan pengembangan. Saya bisa memberikan kesempatan ini padamu. Tetapi, pengalaman saya dan kualifikasi saya sebagai pemimpin tim hanya sedikit. Nona Gu, saya adalah manajer umum, kata Lin Zui, seiring dengan senyuman yang sedikit menghilang dari wajahnya, saya tidak mempunyai begitu banyak waktu untuk mengelola hal-hal kecil di antara para anggota tim. Bagi saya, baik kamu maupun orang lain, siapa yang dipilih menjadi pemimpin juga pasti bisa. Saya memilihmu bukan karena tingkat pendidikanmu tinggi, tetapi karena saya mengenalmu. Selain itu, kamu juga yang menangani proyek iklan Chen Wenji sebelumnya. Gu Qingqing hanya bisa mendengarkan selagi Lin Zui lanjut menjelaskan, satu masalah tidak perlu merepotkan pihak lain. Jika kamu tidak menjalankan proyek kali ini dengan baik, maka nantinya kamu akan kembali menjadi seorang pegawai eksekutif. Selain itu, saat kamu menjadi seorang pemimpin tim, kamu masih harus mengurus tugas asisten saya. Misalnya, tumpukan dokumen ini. Saya harap ini semua diselesaikan sebelum hari Jumat pagi. Selain itu, kadang-kadang saya harus pergi bertemu pelanggan dan kamu juga harus menemani saya. Kesempatan-kesempatan seperti ini seharusnya diberikan kepada orang yang sudah memiliki persiapan. Namun, kali ini Lin Zui memang memberikan Gu Qingqing kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Gu Qingqing mempertimbangkan sejenak sebelum kemudian mengangguk dengan tegas. Presiden Lin, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda, jawabnya. Lin Zui mengangguk dan memanggil Gu Qingqing sebelum ia pergi, jam 2 siang nanti, Chen Wenji akan datang sendiri untuk membahas proyek syuting iklan. Kamu bertanggung jawab atas proyek ini, jadi bergabunglah dengan kami. 62 istri sah vs orang ketiga, 1. Saat jam menunjukkan pukul 1.50 siang, Gu Qingqing berdiri toilet di luar ruang konferensi. Ia menghadap kaca kamar mandi dan merapikan pakaiannya. Gu Qingqing bahkan merasa ini sedikit lucu saat ia melihat bayangan dirinya yang sangat cantik. Apakah aku sudah gila? Aku sengaja merapikan pakaianku untuk bertemu Chen Wenji, pikirnya.
Gu Qingqing tidak tahu apa yang sedang ia tunggu dan apa yang sedang ia sendiri pikirkan. Apakah suasana hatinya sedang tidak senang karena saat ia menelepon Leng Xicheng tadi pagi, Chen Wenji yang menjawab panggilannya. Masalahnya, Chen Wenji bukan wanita pertama yang muncul di apartemen Qingcheng dan Gu Qingqing juga sebelumnya telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mengapa ia harus merasa tidak nyaman selama ini? Mungkinkah jika Gu Qingqing kali ini lebih cantik daripada Chen Wenji dan berpakaian lebih baik darinya, ia bisa mendapatkan kepercayaan diri? Bisakah ia mendapat sedikit perhatian Leng Xicheng? Jelas tidak. Mengapa Gu Qingqing harus mengharapkannya? Setelah Gu Qingqing mencuci muka dan baru saja berjalan keluar kamar mandi, ia langsung mendapati Lin Zui yang menunggu di luar. Gu Qingqing terkejut, "Presiden Lin." Lin Zui tersenyum lembut dan berkata, "Saya mendengar orang-orang berkata bahwa kamu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya jika lari ke dalam kamar mandi. Meskipun proyek iklan kali ini termasuk ujian dari saya untukmu, belum waktunya untuk merasa tertekan dan tidak perlu merasa stres sekarang." Lin Zui tersenyum dengan lembut dan bercanda sehingga membuat rasa tertekan Gu Qingqing sedikit mereda. Ia tersenyum sambil mengangguk, "Presiden Lin lupa bagaimana saya menghentikan Chen Wenji saat itu. Selama Presiden Lin tidak takut saya menyinggung bintang film baru ini." Saat Gu Qingqing sedang berbicara, terdengar suara langkah kaki dari lift. Chen Wenji benar-benar telah datang. Gu Qingqing segera mengatur ekspresinya, menoleh, dan memandang Chen Wenji. Ia sedikit terkejut saat mendapati bahwa Chen Wenji tampaknya sedikit merana. Chen Wenji masih memakai kacamata hitam besar. Ia juga tidak menyapa Gu Qingqing dan Lin Zui ketika melihat keduanya. Namun, ekspresinya tampaknya tidak begitu baik dan tidak secantik saat Gu Qingqing terakhir kali bertemu dengannya. Bukan hanya Chen Wenji yang tampak tidak searogan biasanya. Bahkan, asisten dan agennya juga tampak tidak begitu baik. Meskipun Chen Wenji berusaha keras untuk menunjukkan aura, bintang harapan, ia tetap tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang tidak bersemangat itu. Apa yang terjadi? Batin Gu Qingqing. Ia kemudian teringat sebelum Leng Xicheng pergi kemarin, pria itu membahas tentang Chen Wenji di telepon dengan dingin. Di malam sebelumnya, Leng Xicheng juga pergi ke Star untuk mencari wanita panggilan. Apakah Chen Wenji telah ditinggalkan? Batin Gu Qingqing lagi. Chen Wenji beserta asisten dan agennya segera masuk ke ruang konferensi. Aura sombong Chen Wenji yang mendominasi juga telah menghilang. Begitu mereka masuk ke ruang konferensi, Chen Wenji langsung menduduki sofa di samping tanpa mengatakan apapun. Jika ia tidak memandang keluar jendela, ia hanya menundukkan kepala dan menatap ponselnya dari waktu ke waktu. Gayanya itu seperti gadis yang sedang menunggu balasan pesan dari pacarnya. Chen Wenji sepertinya sama sekali tidak memperhatikan masalah periklanan lainnya. Bintang itu juga tidak peduli dan menyerahkan semuanya untuk diurus agennya. Meskipun agen Chen Wenji telah dimarahi oleh Leng Xicheng, ia tetap berusaha keras untuk bersemangat. Kali ini mereka datang untuk berdiskusi demi mempersingkat waktu syuting iklan dan mengurangi kesulitan syuting tanpa merubah tarif pembayaran. Tidak ada masalah dari pihak Suyi dan permintaan pelanggan juga tidak begitu besar. Awalnya, ia berencana untuk memilih seorang model kecil dari 18 baris secara acak untuk dijadikan bintang syuting iklan. Tanpa disangka, yang terpilih adalah seseorang yang menjadi terkenal dalam sekejap sehingga jelas ia sangat senang. Setelah kedua pihak mendiskusikan berbagai persyaratan, wajah Chen Wenji masih tampak kesal sebelum rombongannya pergi. Namun, sebelum ia keluar pintu, panggilan teleponnya tiba-tiba tersambung dan wajahnya mendadak berbinar. Tuan Leng. Selanjutnya bab 63 istri sah vs orang ketiga, 2.